Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita akan memulai perkuliahan kita pada hari ini di mata kuliah data mining. Ya, setelah kita kemarin 1 minggu ya sudah melaksanakan UTS. Nah, hari ini kita masih masuk di pertemuan ke-9. Perlu diingat dan juga diketahui bahwa mata kuliah kita adalah metodenya menggunakan blended learning ya. Jadi blended learning untuk pengambilan nilai UAS itu adalah dari hasil presentasi tugas ataupun project yang sudah dikerjakan. Untuk kelas ini karena jumlah mahasiswanya juga tidak banyak ya. Jadi kemarin saya putuskan untuk tidak membuat kelompok. Jadi untuk pengambilan nilai nantinya itu adalah dari masing-masing mahasiswa untuk melakukan presentasi. Untuk teknisnya seperti apa nanti kita bahas di grup. Kemudian untuk pertemuan 9 dan 10 kita nanti masih ada studi kasus ya. Studi kasus, jadi masih ada waktu untuk mengerjakan tugasnya. Sebentar, saya lihat dulu. Pertemuan 9 dan 10. Mana ini? 10. Nah, untuk pertemuan 9 ini kita masih studi kasus. Kemudian pertemuan 10 juga studi kasus sama. Nah, untuk pertemuan 9 kita akan studi kasusnya berhubungan dengan klasifikasi. Kemudian di pertemuan 10 kita akan studi kasus algoritma C45. Kemudian untuk pertemuan 11, nah ini presentasi 11 sampai 15 itu nanti kita presentasi. Nah, karena jumlah mahasiswanya di sini sebentar 7 11 8B itu ada 11 ya. Ya, ada 11 mahasiswa. Jadi nanti dibagi dari pertemuan 11 sampai dengan pertemuan 15 itu nanti kita akan bagi per masing-masing. Bisa aja nanti pertemuan 11 ini 3 orang. Jadi setiap pertemuan 3 orang cukup 3. 11, 12, 13, 14 cukup. Udah 4 kali pertemuan. Atau bisa 2. Nanti teknisnya kita atur lagi. Nah, untuk presentasi nanti kita bahas di grup. Namun untuk tugasnya adalah kembali lagi yang pernah saya berikan di pertemuan 1 atau 2 kalau nggak salah, yang mencari jurnal. Ya, kalian baca jurnal, kemudian dicek di jurnal itu menggunakan teknik data mining apa. Kemudian nanti kalian implementasikan di presentasi buat analisanya menggunakan data mining apa aja, datasetnya apa aja, kalian coba. Oke, untuk pertemuan hari ini
Di pertemuan 9 kita akan mencoba ya mempelajari tentang studi kasus. Kita cek dulu ya. Jadi model dan algoritma dari data mining. Model dan algoritma dari data mining. Kita akan menggunakan beberapa model, ya, metode dan algoritma dari data mining. Metode-metode apa aja yang ada di data mining. Ya. Nah, untuk algoritma data mining sebenarnya sudah banyak sekali yang bisa digunakan, dipelajari untuk pengolahan dari data mining. Nah, ini ada algoritma klasifikasi menurut Han. Ya, ini masih menurut Han, klasifikasi itu adalah proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep bertujuan agar digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang lebih atau yang label kelasnya tidak diketahui. Jadi menurut Han, di metode klasifikasi ini akan mencari model atau fungsi di mana label kelasnya belum diketahui. Jadi tujuannya belum diketahui. Atau bisa disebut unsupervised. Jadi belum diketahui labelnya apa aja. Nah, di model klasifikasi ini ada dua proses ya untuk membuat model data klasifikasi. Proses yang pertama adalah learning. Jadi fase training di sini, di mana algoritma klasifikasi dibuat untuk menganalisa data training. Lalu direpresentasikan dalam bentuk rule klasifikasi. Ini langkah yang pertama atau proses pertama, learning. Mencari fase-fase belajar di dalam klasifikasi ini. Kemudian proses yang kedua adalah klasifikasi. Jadi mengklasifikasikan di mana data tes yang digunakan untuk prediksi. Ya, prediksi akurasi dari rule klasifikasi. Gitu. Jadi mudahnya pada proses pertama itu adalah melakukan learning, pembelajaran menggunakan data training. Nah, dari data training ini kemudian pada proses kedua adalah bagaimana pembelajaran yang pertama itu nilai akurasinya atau rule klasifikasinya itu dihasilkan. Nanti akurat apa enggak dari data training yang sudah dilakukan pembelajaran. Nah, proses klasifikasi ya, ini didasarkan pada 4 komponen. Ini menurut Burness-Q 2011 ya. Jadi ketika membuat proses klasifikasi ini dibagi ke dalam 4 komponen. Komponen yang pertama ini adalah komponen kelas, kemudian yang kedua prediktor, yang ketiga training dataset, yang keempat testing dataset. Kelas itu apa? Nah, kelas itu adalah variable dependent berupa kategorikal. Jadi kelas ini bisa disebut variable dependent bentuk kategori. Jadi kategorinya nanti bisa berupa
berpenyakit atau tidak. Positif, negatif. Ini. Jadi kategorikal ini merepresentasikan label yang terdapat pada objek. Contohnya ini resiko penyakit jantung. Jadi objeknya adalah resiko penyakit jantung. Nanti dari kelas ini dari data objeknya ini, objek itu dia beresiko penyakit jantung apa tidak. Jadi kelasnya nanti ya atau tidak. Gitu. Kemudian juga ada resiko kredit. Nah, resiko kredit itu bisa ya atau tidak. Customer loyal jenis gempa. Itu tadi untuk kelas. Kemudian prediktor. Variabel prediktor ini adalah variabel independen yang direpresentasikan oleh karakter atau atribut. Itu atribut. Contoh, ada beberapa atribut: outlook, temperatur, humidity, dan wind. Merupakan variabel untuk kelas fly. Jadi ini contohnya adalah untuk bermain golf. Ini dataset main golf. Nanti kita lihat di contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi yang disebut sebagai variabel prediktor ini ada outlook, ada temperatur, humidity, sama windy. Kemudian yang sebagai kelas ini adalah fly. Jadi kalau tadi kelas itu adalah kategorikal, ada presentasinya. Nah, ini kategorikal, yes, no, atau main atau tidak main atau main. Jadi dari prediktor ini apa aja? Prediktornya ada outlook, ya, cuaca. Kemudian ada temperatur. Kemudian dari temperatur ada humidity. Ya, humidity sama windy. Kelembaban sama windy. Gitu. Jadi ini merupakan kelas prediktor. Kemudian ini merupakan kelas label. Ini prediktor, ini kelas atau label. Selanjutnya training dataset. Training dataset itu adalah data yang berisi nilai dari kedua komponen tadi, yang digunakan untuk menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor. Jadi training dataset ini adalah data ini digunakan sebagai training. Apakah ada 100 data, 10 data, dan sebagainya. Jadi semakin banyak data, biasanya trainingnya semakin bagus. Tergantung juga dari algoritma. Jadi nanti tidak bisa disebutkan bahwa semakin banyak datanya semakin bagus juga, belum tentu. Tergantung dari algoritma yang digunakan. Kemudian testing dataset. Testing dataset itu berisi data baru. Data baru yang akan digunakan oleh model dalam model yang dibuat untuk ini akurasi klasifikasi yang dievaluasi. Jadi data testing ini adalah data baru dengan datanya sama,
Jadi misalnya testing ini ada tiga data, tapi nilai labelnya belum diketahui, main atau tidak, itu belum diketahui. Itu untuk melakukan klasifikasi, ya, yang dievaluasi itu sudah benar atau belum. Ini 4 komponen yang digunakan untuk teknik klasifikasi. 4 komponen. Nah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan klasifikasi, ada beberapa hal. Yang pertama adalah meramalkan kategori label, nominal atau terpisah. Jadi hal-hal yang perlu diketahui ini. Meramalkan kategori label ini, apa ini kategorinya? Kemudian menggolongkan data, membangun satu model yang didasarkan pada pelatihan atau nilai kelas. Ya. Menggolongkan data ini didasarkan pada data yang dilatih, menerapkan nilai di dalam satu penggolongan atribut dan penggunaan dalam penggolongan data baru. Gitu. Oke, jadi ini 8 hal yang harus berhubungan dengan klasifikasi. Oke, kemudian algoritma klasifikasi. Nah, sedangkan aplikasi umum yang digunakan pada klasifikasi ini ada persetujuan kredit misalnya, kemudian target marketing, kemudian ada diagnosa medis, analisa keefektifan tindakan. Jadi algoritma klasifikasi ini bisa digunakan di beberapa bidang, nggak hanya satu bidang aja, banyak bidang yang bisa digunakan. Nah, tahapan dalam algoritma klasifikasi itu membuat konstruksi model dulu, menguraikan satu himpunan kelas yang ditentukan sebelumnya. Kemudian penggunaan model ya, yang akurat, ya, tentunya menggunakan model yang akurat. Ini koneksi saya kayaknya agak putus-putus, jadi videonya ya sinkron. Kemudian tahapan selanjutnya konstruksi model. Ya, konstruksi model ini setiap tuple atau sampel dimasukkan ke dalam suatu kelas ya, yang didefinisikan sebelumnya, seperti yang diterapkan melalui label kelas. Ya. Ini menggunakan proses ya, manual, semi manual. Kemudian himpunan dari tuple yang digunakan untuk konstruksi model dinamakan dengan himpunan pelatihan. Baru disajikan sebagai kaidah klasifikasi. Nah, model yang disajikan itu bisa kaidah klasifikasi atau pohon keputusan atau rumusan matematika. Ya. Jadi dari konstruksi model ini bisa disajikan dalam bentuk kaidah klasifikasi atau pohon keputusan ataupun juga rumus matematika. Nah, ini konstruksi modelnya. Kalau misalnya menggunakan model klasifikasi, contoh misalnya ini data training ya, nama, rank, year, dan ya, kemudian diklasifikasi dalam algoritma klasifikasi ini menjadi bentuk model matematika.
jika range-nya ini adalah profesor dan atau tahunnya ini 6 tahun, maka Jun yes. Ini model matematika atau rumus matematika atau kaidah klasifikasi juga bisa. Nah, untuk algoritma klasifikasi yang sudah umum digunakan, ini ada beberapa. Contohnya ada decision tree, kemudian ada bias network, ada adaptive bias network, kemudian ada net bias, dan tentunya banyak lagi yang lain. Ini contoh. Nah, dari decision tree bias network ini nanti kita akan coba perhatikan, coba studi kasusnya. Ini algoritma decision tree untuk pohon keputusan. Jadi pohon keputusan atau decision tree ini menggunakan konsep dari kehidupan manusia sehari-hari. Ya. Manusia selalu dihadapkan oleh berbagai macam masalah dari berbagai macam bidang, gitu kan? Kemudian dari berbagai macam bidang ini masalah yang dihadapi oleh manusia memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas yang variatif, mulai dari yang sederhana sampai yang faktor-faktor terkait, ya sedikit faktor terkait, sampai dengan masalah yang rumit. Masalah rumit pun juga bisa dihadapi. Maka menggunakan untuk menghadapi masalah, ya, untuk menghadapi masalah ini manusia mulai mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah tadi. Maka muncullah ini pohon keputusan, menggunakan pohon keputusan. Pohon keputusan ini juga dapat menganalisa nilai risiko dari suatu informasi. Ya. Peranan dari pohon keputusan ini adalah alat bantu mengambil keputusan atau decision. Maka disebut decision tree, pohon keputusan. Pengertian pohon keputusan mirip juga dengan struktur pohon. Nah, ini nanti bisa dibaca sih ya. Pohon keputusan juga mulai dari akar. Jadi kalau menggunakan pohon keputusan ini dimulai dari node internal, bukan daun, dijadikan sebagai root. Kemudian mendeskripsikan atributnya apa aja. Setiap cabang itu akan diuji dan setiap daun menggambarkan kelas. Tuh. Kemudian pohon keputusan juga bekerja mulai dari akar paling atas jika diberikan sejumlah data uji atau X, maka kelas tadi belum diketahui pohon keputusannya. Nah, ini manfaat dari pohon keputusan, ya, manfaatnya. Salah satu metode klasifikasi yang paling populer. Nah, ini pohon keputusan itu aplikasi yang populer untuk diimplementasikan. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau hierarki. Konsep pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan. Kemudian manfaatnya ini adalah membreakdown pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simple. Dan juga mengeksploitasi data. Ini manfaatnya.
Saya cepatkan aja ya. Nanti kita coba menggunakan rapid manner untuk studi kasus hari ini. Daerah pengambilan keputusan ya, kelebihannya daerah pengambilan keputusan yang kompleks. Kemudian eliminasi dari perhitungan-perhitungan tidak diperlukan ketika menggunakan pohon keputusan. Kemudian fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Dan juga analisa multivariatif. Ini kekurangan, nanti dibaca aja. Nah, konsepnya, jadi konsep dari pohon keputusan atau decision tree itu mengambil data, kemudian decision tree, algoritma decision tree, jadilah sebuah rule. Jadilah aturan-aturan. Ini contoh juga model keputusan untuk prediksi menggunakan struktur pohon. Ini age, student, yes, kredit. Nah, ini untuk credit rating. Nah, gambar ini tadi yang adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar nih. Identifikasi pembelian komputer dari pohon keputusan tadi disebut bahwa salah satu kelompok potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun. Kita lihat rootnya ini adalah umur. Umurnya ada young, muda, middle age, sama senior. Berarti ini lebih tua, ini tengah. Kalau dia umurnya di tengah-tengah atau kurang dari 30 tahun, ini biasa akan membeli komputer. Kalau dia masih muda dan juga menjadi student, membeli komputernya yes. Tapi kalau dia bukan student, biasanya tidak membeli komputer. Kemudian kalau udah umurnya senior, ya, kalau umurnya senior, ini dia akan dilihat dari kredit ratingnya. Kalau excellent, kreditnya bagus, beli komputer. Kalau kreditnya kurang bagus, tidak beli komputer. Nah, kemudian dari pohon keputusan sudah dibangun, maka dapat digunakan untuk mengklasifikasikan record yang belum ada kelasnya. Oke, sampai di sini ya. Untuk studi kasus ini, saya kasih contoh lihat menggunakan klasifikasi. Ya, menggunakan klasifikasi. Nah, ini untuk dataset nih. Dataset golf. Kita lihat di rapid miner-nya. Bentar. Rapid miner. Oke, ini. Bentar.
Rapid miner. Oke, ini ya, saya contohkan rapid minernya. Nah, di rapid miner ini nanti kalian bisa buka. Jadi ini bagian repository, kemudian ada operator, kemudian ada bagian proses, dan juga di sini ada bagian parameter. Yang di bawah parameter ada help. Jadi help ini nanti bisa digunakan untuk mencari tahu ini apa sih operatornya gitu. Nah, nanti kalau sudah dijalankan, nah ini untuk menjalankan ini ada new proses, kemudian ini buka project, penyimpanan, kemudian ini untuk running proses, ini untuk stop. Nah, di sini ada view-nya, design, result. Nah, yang perlu diperhatikan ini dua ini, design sama result. Kita ambil contoh sampel data goal. Nah, ini kalau kita tarik ke sini, kita jalankan run ya. Ini data goal. Sama dengan yang ini tadi ya. Sebentar. Nah, sama dengan yang ini dari algoritma. Jadi ada outlook, temperatur, humidity, windy, sama play. Nggak kelihatan kah? Nah, di sini kalau kembali lagi ke ini tinggal desain. Di result bisa dilihat ini datanya kalau mau lihat data. Kemudian statistik bisa melihat yang jadi label mana. Nah, ini labelnya bisa diklik. Labelnya, tipe datanya ini, tipenya ini ada nominal, missing, dan statistik. Missing statistik. Dan outlooknya ada berapa? Ini ada 3, windy, humidity, sama overcast. Rain, sunny, overcast. Juga bisa divisualisasikan. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian bagaimana menggunakan algoritma klasifikasinya. Nah, untuk algoritma klasifikasi ini pilih di bawah sini. Cari decision tree, tinggal kita tarik ke sini. Ini udah connect. Jadi ini tarik outputnya ke training, modelnya ke test atau result. Nah, diklik lagi, menghasilkan decision tree. Nah, decision tree outlooknya apa? Maka kalau overcast dia main, yes. Kalau ternyata outlooknya windy atau enggak? Kalau tidak berarti yes, main. Oh, ternyata windy, true. No, enggak main. Kemudian kalau outlook